Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Oke, sebelumnya udah sarapan apa belum? Udah ya, semuanya sarapan. Diusahakan kalau memulai pembelajaran, sebelum belajar, diusahakan sarapan terlebih dahulu agar fit dan tidak mengantuk selama pembelajaran. Baik, seperti biasa kita akan lakukan doa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran kita. Maka dari itu, berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Silahkan nanti yang dipanggil namanya bisa bilang hadir atau mengacungkan jarinya ya. Untuk yang pertama, Arika hadir. Adi Kusuma hadir, Ayuni hadir, Fitri hadir, Fitria hadir, Hanima hadir, dan Hafiz hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir pada pembelajaran kali ini. Oke, hari ini kita akan belajar suatu materi yang tidak jauh dari materi pertemuan minggu lalu. Coba masih ada yang ingat nggak pertemuan minggu lalu kita belajar apa? Ya? Boleh, siapa tuh? Arika ya. Arika, kita kemarin belajar apa sih? Hidrokarbon. Tepat sekali ya teman-teman. Kemarin kita mempelajari materi hidrokarbon. Coba dijelaskan, di hidrokarbon kita mempelajari apa? Aku mau penjelasannya Ari Kusuma. Ada mempelajari atom cahaya, ada ikatan alkena, alkuna, dan alkena ya. Alkana, alkena, dan alkuna ya, gitu kan biar urut. Nah, coba dijelaskan secara singkat lagi alkena, alkana, alkuna biar kalian tidak lupa materi kemarin. Coba dijelaskan, Hanima. Ya, alkana itu rangkap 1, alkena rangkap 2, dan alkuna rangkap 3. Dan masih ada reaksi-reaksinya yang sudah dibahas minggu lalu. Baik, kita akan mempelajari materi yang tidak jauh dari materi hidrokarbon kemarin. Jadi kan hidrokarbon kemarin kan mempelajari rangkaiannya ya. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari implementasinya. Jadi sebenarnya implementasi dari hidrokarbon itu banyak banget teman-teman. Tapi hari ini kita akan fokus pada satu materi ya yang ada kaitannya implementasi dari hidrokarbon. Nah, untuk kalian mempunyai gambaran, gua punya video, nanti silahkan disimak ya. Video ibu ini ada erat kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari dan juga problema kita sehari-hari teman-teman. Nah, problema ini tuh juga menjadi PR kita sebagai generasi muda untuk menciptakan gimana penyelesaian dari problema ini sendiri ya. Oke, untuk itu langsung saja disimak dulu videonya ya. Faktanya, Jakarta adalah kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di Asia Tenggara. Pernah divonis oleh dokter karena pencemaran udara itu bilang krodit, paru-paru krodit. Dampak nyata polusi udara mulai bermunculan. Jika kondisinya saat ini sudah memprihatinkan, apakah Jakarta masih layak dihuni oleh anak dan cucu kita kelak? Baik, sesuai dengan judul di videonya, yaitu teror polusi udara di Jakarta. Sebenarnya tidak hanya di Jakarta, tapi kota-kota yang padat penduduk juga memiliki masalah atau PR yang sama ya. Tadi PR-nya kita, apakah Jakarta itu masih layak dihuni anak cucu kita gitu kan besok ya. Jadi itu PR kita adalah gimana sih cara untuk menanggulangi polusinya. Tapi kita tidak akan jauh membahas polusi, nanti ada saatnya. Tapi untuk yang awal-awalnya kita akan mempelajari sebelum gini dulu deh, polusi udara tadi itu tuh disebabkan karena apa? Coba Hafiz, karena apa sih polusi udara tadi? Pembakaran ya, benar sekali pembakaran ya. Pembakaran dari
Iya, dari bahan bakar yang fosil, benar sekali. Nah, bahan bakar ini itu kita masih menggunakan bahannya itu dari apa? Bensin dan lain-lain itu bahannya dari, coba nih Mak. Ya, tepat sekali, minyak bumi ya. Jadi kita akan mempelajari minyak bumi. Nah, minyak bumi ini yang masih kita gunakan sebagai bahan bakar ya, bahan bakar bensin ya, kita gunakan sebagai bensin itu yang ketika proses pembakarannya mengakibatkan polusi ya. Sebelum masuk ke polusi dan lain-lain, kita mempelajari dulu minyak bumi. Nah, kita akan mempelajari ada nanti pembentukannya, terus ada prosesnya, proses pengolahannya ya, proses pengolahan, terus yang ketiga itu ada kegunaannya juga. Jadi tidak hanya bensin saja, walaupun bensin salah satu dari kegunaan minyak bumi, tapi nanti kita bahas lagi ya kegunaan dari minyak bumi. Nanti kita pelajari 3 poin ini dulu. Nanti di akhir ada sesuatu lah ya. Oke, untuk yang pertama itu pembentukannya dulu. Ya, untuk memudahkan pembelajaran, Ibu punya PPT ya. Tapi PPT-nya itu nanti tidak banyak penjelasannya. Jadi kalau kalian tidak menyimak, pahamnya susah ya. Oke, untuk minyak bumi pembentukannya, nah ini ada gambar-gambar, coba dianalisis dulu gambarnya, terus dijelaskan, coba dijelaskan. Aku mau untuk gambar yang pertama, silahkan Arika menjelaskan. Ya, benar sekali ya, yang pertama tadi, jadi Arika tadi sudah menjelaskan bahwa di laut ya, di sini ada gambar laut atau danau juga bisa, di mana di laut itu ada ganggang laut. Terus dia menyerap sinar matahari, ya, menyerap sinar matahari, energi dari sinar matahari melalui apa, Rika tadi? Fotosintesis, benar sekali. Terus untuk yang kedua, gambar kedua, coba dijelaskan Arikusuma. Ya, benar ya. Jadi dari ganggang laut ini sendiri itu dia mempunyai shelf life atau masa hidup ya. Ketika dia mati, dia akan terkubur dalam tanah ya dan membentuk bantuan induk search rock. Benar sekali. Nah, untuk yang gambar 3 coba dijelaskan Fitri. Ya, benar. Salt rock itu yang terkubur dalam tanah, itu proses penguburannya berlangsung berapa tadi Fitri? Berjuta-juta tahun ya. Nah, tertutup oleh batuan reservoir. Nah, nanti reservoirnya ini, benar kata Fitri tadi, bahwa dia akan terjadi adanya gradient geothermal yang mengakibatkan suhu batuan induknya itu menjadi panas ya, dan terjadi proses pemasakan. Dan terakhir, coba Hafiz dijelaskan gimana tuh gambarnya, maksudnya. Benar ya, jadi salt rock ini yang terkena panas akan bereaksi dengan hidrogen dan membentuk hidrokarbon. Jadi kan tadi udah Ibu bilang bahwa materi kita kali ini tidak jauh-jauh dari hidrokarbon. Setelah kita mempelajari tadi sudah benar semua ya, teman-teman sudah bisa menganalisis gambar dan menjelaskannya tepat sekali. Untuk yang kedua itu proses pengolahannya. Coba proses pengolahannya diperhatikan ya, Ibu jelaskan dulu untuk proses pengolahannya. Nah, tadi kan minyak bumi yang ada di tanah terperangkap ya. Ketika dia terperangkap, maka kita sering melihat ada pengeboran minyak ya. Nah, disitulah diambil minyaknya di dasar tanah kita, diambil, diangkat, dan ketika minyaknya itu minyak mentah sudah didapatkan, nanti akan diproses, dimasukkan ke dalam tungku yang berisi air dengan suhu kurang lebih 350 derajat Celcius. Nah, ketika sudah dipanaskan, nanti dia akan menguap. Nah, ketika menguap, nanti dia akan dialirkan ke menara destilat. Ini namanya menara destilat. Nah, ketika di menara destilat itu nanti itu akan dipanaskan lagi dengan suhu tertentu. Nah, ketika dia
dipanaskan, dia akan menguap dan melewati plat-plat. Nah, ini plat-plat yang ada di plat-plat ini tuh ada bubble cup-nya. Nah, nanti berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing tadi minyaknya, itu dia akan terperangkap pada suhu tertentu. Nah, ketika pada suhu tertentu ini nanti itulah yang dinamakan dengan fraksi, ya, fraksi suhu 400, 370. Nanti biasanya kalau di soal itu fraksi tingkat 1, 2, 3. Kalau 1 biasanya ada yang di suhu yang paling rendah, dari paling rendah ke tinggi. Nah, setiap fraksi-fraksi ini nanti bisa digunakan sebagai kegunaannya banyak sekali ya. Nah, untuk yang proses selanjutnya yaitu ada proses secondary processing. Nah, nanti untuk proses yang selanjutnya secondary processing, silahkan ya teman-teman cari dulu, dipelajari dulu. Proses secondary processing itu ada 4 ya tadi ya, ada apa sih? Cracking, ekstraksi, kristalisasi, dan treating ya. Dicari kalian dalam bentuk kelompok, silahkan kalian membentuk 4-5 kelompok, dicari nanti selama 30 menit dan nanti ibu akan berkeliling untuk mengawasi, melihat pekerjaan kalian. Nanti kalau ada yang sulit atau ada masalah disampaikan saja ya, nanti ibu akan cari pekerjaan kalian yang lengkap untuk dipresentasikan di depan. Oke. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah 30 menit ya. Tadi ibu sudah berkeliling dan melihat pekerjaan kalian, ternyata semuanya sudah lengkap semua, sudah detail semua, dan sudah bagus-bagus pekerjaannya. Jadi ibu bingung mau memilih siapa. Coba kalau gitu silahkan kalian yang mau jadi volunteer untuk menjelaskan ke teman-temannya siapa. Kelompoknya Fitri ya, Fitri silahkan ya. Untuk yang apa dulu Fitri? Untuk yang prosesnya secondary dulu ya. Baik, gimana Fitri? Ya, benar ya. Jadi ada 4 proses tadi ya. Ada proses cracking, ekstraksi, kristalisasi, sama treating. Nah, gimana tadi cracking Fitri? Itu ada beberapa beberapa proses. Itu ada perengkangan, alkalisasi, polimerisasi, terus reformasi, dan isomerisasi. Sudah dijelaskan tadi ya. Oke, untuk yang ekstraksi sudah benar ya. Jadi itu dia pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Sudah dijelaskan tadi, udah detail sekali, benar sekali. Terus yang tadi kristalisasi, yaitu pemisahan produk-produk berdasarkan titik. Ya, benar ya. Untuk yang treating, dibersihkan lagi. Jadi zat-zat pengotor. Jadi dari penjelasan Arika tadi sudah benar semua, dari proses masing-masing proses yang pada intinya itu dibersihkan lagi ya, diolah, dibersihkan dengan cara kristalisasi, ekstraksi, treating, dan lain-lain ya. Oke, bagus. Untuk proses secondary processing, berikan applause dulu bagi kelompoknya Arika tadi, Fitri ya, Fitri tadi. Ya, bagus ya. Untuk yang selanjutnya kegunaan ya, kegunaan. Tadi kan di di lembar LKS-nya ada kegunaannya ya. Nah, oke, untuk kegunaannya siapa yang mau menjelaskan? Hafid, silahkan. Ya. Oke, udah di sini Hafid tadi udah mencantumkan di sini ya, di PPT, biar kalian semua lihat ya. Oke. Nah, ini pekerjaan dari kelompoknya si Hafiz ya. Jadi coba dijelaskan dulu Hafiz. Ya, benar ya. Jadi pada setiap masing-masing suhu atau fraksi tadi itu bisa digunakan sebagai banyak hal ya. Untuk yang suhu paling rendah minus berapa tuh? Minus 150 sampai 30 derajat ya. Itu berbentuk gas yang biasa digunakan ya, benar sekali. Dan untuk suhu-suhu tertentu juga
bisa digunakan sebagai bensin, aftur, nafta gitu ya. Nanti itu dipelajari lagi. Biasanya muncul di soal juga banyak ya. Oke. Sampai sini dulu 3 pembahasan kita kali ini. Jadi penjelasan dari teman-teman sudah bagus sekali ya. Coba kasih applause sekali lagi. Ya, terima kasih. Nah, baik. Tadi kita sudah mempelajari 3 hal ini. Coba direview lagi. Aku mau coba Hanima direview lagi. Kita belajar apa tadi? Ya benar ya, udah ada pembentukan, proses pengolahan, sama penggunaannya. Tadi yang proses pengolahannya itu ada berapa proses? Ya benar ya, ada 2 proses, ada proses destilasi bertingkat sama proses secondary processing. Baik, untuk kegunaannya tadi sudah dijelaskan juga ya. Tadi ada kegunaannya, coba tadi direview lagi untuk kegunaannya peminta Arika. Ya benar ya, kegunaannya itu tadi setiap fraksi memiliki kegunaan tersendiri dan berdasarkan dengan suhunya ya. Baik, sampai situ dulu pembelajaran kita hari ini. Nah tadi kan Ibu di awal udah bilang bahwa ada sesuatu di akhir. Nah nanti sesuatunya itu Ibu akan kasih kuis ke kalian. Soalnya yang dikerjakan di rumah nanti dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan di kuis itu nanti kalian itu perlu mempelajari tentang tadi yang video, ada kaitannya sama video, polusi-polusi tadi. Jadi itu minyak bumi, pembakaran minyak bumi itu gimana sih impactnya sama lingkungan. Nanti dipelajari di rumah ya, dicari dampaknya, dicari-cari dulu aja, dibaca-baca, nanti minggu depan akan kita bahas lebih detail ya. Baik, sudah cukup dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.